Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari pemirsa ibadah online Mari dimanapun berada. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online Mari yang ke-108 ini. Kami menyambut dengan gembira kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari dalam ibadah online Mari melalui YouTube kali ini. Doa dan harapan kami, Bapak Ibu, Saudara-saudari semua dalam keadaan sehat-sehat selalu, juga dalam berkat perlindungan dan anugerah Tuhan. Amin. Tema ibadah online Mari yang ke-108 hari ini, Sabtu 30 Juli 2022 adalah guru, merupakan salah satu jawatan panggilan dalam gereja yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Anton Lagiono MTH dari Jakarta. Kiranya seluruh acara berjalan dengan lancar dan memberkati kita semua. Mari kita tahbiskan ibadah online Mari ke-108 ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebagai ayat pengantar ibadah kita hari ini, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius 28 ayat 18 sampai 20 yang berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian kita yang berkata, Yesus, kau telah memulai. Sebab dia telah memulai segala sesuatunya bagi kita. Dia menjadikan kita menjadi anak-anaknya sehingga kita berharga di matanya. Amin. Serupa
Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita adalah umat pilihan Allah. Kita semua istimewa di hadapannya. Karena itu, patutlah kita bersyukur untuk apa adanya kita saat ini. Dan mari kita menyatakan kemuliaan Tuhan bagi dunia ini. Melalui setiap perbuatan kita, kita diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Mari kita naikkan pujian yang berkata, "Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya." yang patut kita puji, kita sembah. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih,
kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Ibu Rina Rusianti Purbalingga. Waktu dan tempat kami persilahkan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah untuk selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Seumur hidupku. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Dr. Anton Lagiono, MTH. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita siapkan seluruh hidup kita untuk ditaburi benih firman Tuhan saat ini. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, kita akan naikkan pujian yang berkata, "Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia." Berikan
kepadamu, Tuhan. Waktu dan tempat kami serahkan kepada hamba. Salam saudaraku, keluarga besar Yayasan Marturia Immanuel, baik yang ada di mancanegara maupun yang ada di Indonesia. Saat ini kita ketemu dalam acara ibadah online. Ya, mari. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali mengucap syukur, memuji, memuliakan nama Tuhan bersama. Dan setelah itu kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk merenungkan firman Allah. Oleh sebab itu Bapa, urapi hamba-Mu dan jamah setiap hati anak-anak-Mu untuk kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak saudara untuk membuka dan membaca dari kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Saya menyoroti akan kata pengajar-pengajar. Saudara, Tuhan Allah memberikan karunia untuk memelengkapi tubuh Kristus. Arti dari kata guru atau pengajar adalah diambil dari bahasa Yunani didasko, yang artinya master, instruktor. Kata Yunani utama yang digunakan berhubungan dengan pelayanan. Mengajar adalah didasko. Akar kata ini berarti mengajar, saudara, memberikan petunjuk. Inilah proses menjelaskan atau menerangkan sesuatu. Melalui proses ini, pengetahuan atau pengajaran diberikan dan ditanamkan kepada orang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengajar. Dalam pembangunan tubuh Kristus diperlukan guru atau pengajar untuk mendewasakan jemaat dalam memahami firman Allah agar mereka, seluruh jemaat Tuhan, sanggup melawan pengajar palsu yang hari-hari ini makin gencar diluncurkan oleh kuasa-kuasa kegelapan. Coba baca, saudaraku, di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat 1 dan 2. Rohani jemaat yang masih kanak-kanak akan mudah terombang-ambingkan oleh pengajaran palsu yang hari-hari disebarkan oleh guru-guru penyesat. Oleh sebab itu, guru memberikan makanan keras untuk mendewasakan rohani jemaat. Akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinganya. 2 Timotius pasal yang keempat ayatnya yang ketiga. Tubuh Kristus yang dibangun harus memenuhi ketentuan Tuhan, yaitu mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Yesus Kristus, Tuhan Anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan. Baca di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-13, saudara. Ayat-ayat ini yang hendak saya kemukakan, tidak bisa saya bacakan berhubung dengan adanya waktu. Silakan saudara mencatat dan silakan saudara untuk membacanya sendiri di rumah masing-masing. Saudara, kesatuan iman berbicara tentang keyakinan berkaitan dengan dasar-dasar iman Kristen. Sebab iman timbul dari pendengaran atas firman Allah. Roma pasal 10 ayat 17. Saudara, kenyataannya uraian firman Tuhan sering dipengaruhi oleh budaya,
filosofi, sumber dan cara belajar di masa lalu sehingga menjadi tidak murni lagi. Para pengkhotbah banyak yang sudah menambah dan menguranginya sesuai dengan keadaan, situasi dan kondisi budaya yang mempengaruhi para pengkhotbah. Oleh sebab itu kesatuan iman terjadi bila kita semua beriman kepada Yesus Kristus Tuhan, satu-satunya Allah, satu-satunya juru selamat. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang 4 ayat yang ke-12, di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan kita selain Dia. Kita harus meyakini bahwa Alkitab adalah firman tanpa salah. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah dibuktikan dengan memahami firman Tuhan dengan benar, sehingga tingkah laku, keputusan, dan pemikiran-pemikiran kita selalu dipengaruhi oleh firman Tuhan. Sebagai orang Kristen, saudara, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus itu dituntut oleh Tuhan dan dibuktikan dengan semua pola pikir, keputusan, dan kita bisa mengambil contoh dari pola pikirnya Kristus sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang dewasa rohani memiliki ciri-ciri berpegang teguh kepada kebenaran di dalam kasih dan bertumbuh di dalam segala arah kepada Kristus Yesus Tuhan yang adalah kepala jemaat. Baca di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 14 dan 15. Pertumbuhan rohani ini berfokus kepada kesatuan tubuh Kristus, bukan pada kepentingan-kepentingan kelompok golongan tertentu. Dengan demikian, sasaran dan tujuan akhir gereja akan tercapai, yaitu jemaat dalam kondisi cemerlang, tanpa cacat atau kerut di hadapan Yesus Kristus Tuhan. Efesus pasal yang kelima ayat 27. Oleh karena itu, saudara, marilah kita sebagai gereja Tuhan yang telah menerima karunia jabatan, memanfaatkannya dengan sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan sesuai dengan ukuran dan kemampuan yang dikaruniakannya kepada kita, agar tujuan pemberitahuan Injil, bahkan kesatuan tubuh Kristus, cepat terbentuk dengan visi yang sama, memuliakan Tuhan di atas segala-galanya. Oleh sebab itu, Tuhan memberikan karunia pengajar. Karunia ini memang nggak top. Karunia ini kurang begitu mengorbit. Mengapa, saudara? Ada harga yang harus dibayar kalau menjadi seorang pengajar. Gereja hanya mementingkan bahasa roh. Nubuat bagus, tidak salah. Tetapi sering menyepelekan karunia guru atau karunia pengajar. Sehingga gereja semakin kurang dengan pengajaran-pengajaran yang sehat sesuai dengan firman Allah. Saudara, guru harus mempunyai spesifikasi. Guru harus mempunyai harga yang harus dia mengerti. Mengapa? Karena seorang yang dengan pengetahuan yang tinggi saja tidak bisa menjadi guru atau pengajar tanpa karunia dari Tuhan. Dan seorang pengajar bukan hanya karena titelnya yang banyak, tetapi seorang pengajar bukan hanya pengalaman yang begitu luar biasa dan fasih lidahnya, tetapi seorang guru adalah memperoleh anugerah untuk mengajar, memperoleh kunci pengetahuan. Seorang pengajar memiliki kemampuan untuk menjelaskan firman sehingga dimengerti oleh jemaat dan pendengarnya. Memiliki otoritas dalam mengajar sangat penting dan dibutuhkan. Mengapa? Pengajaran tanpa urapan, pengajaran tanpa otoritas Allah, maka pengajaran itu tidak akan ada kualitasnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, objektif dari jabatan seorang guru adalah memperlengkapi orang percaya dengan detail kebenaran
yang akan membuat orang kudus melihat kebenaran tersebut sebagai suatu langkah praktis yang dapat diaplikasikan dalam langkah-langkah kehidupannya saat mencari prinsip hidup, menilai hidup dan implementasinya, dan langkah-langkah praktis di dalam melangkah menjalani kehidupan. Oleh sebab itu, saudara, kehidupan seorang pengajar harus dituntut sesuai dengan firman Allah. Seorang pengajar haruslah tidak pernah berhenti belajar. Artinya adalah tidak jemu dan tidak jenuh untuk mempelajari firman Tuhan. Di dalam Roma pasal yang kedua ayat 21 mengatakan, jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar, jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Saudara, kehidupan pengajar adalah seorang yang belajar dan mempersiapkan diri secara terus-menerus. Ada pelajaran-pelajaran harian yang harus dipelajari dalam sekolah Roh Kudus. Baca deh di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat 13 yang mengatakan, dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh hikmat Tuhan, tetapi oleh hikmat roh. Oleh karena itu seorang pengajar harus siap belajar, harus berani membayar harga, bukan hanya mengucapkan kata, tapi ada kualitas yang datang dari Roh Kudus. Dan itu apabila pengajar mau belajar terus dari firman Allah. Yang kedua, seorang pengajar harus memahami firman Allah. Markus 12 ayat 24. Firman Allah adalah dasar pelayanan. Ia tidak dapat mengajar apa yang tidak diketahuinya atau belum ditetapkan dalam hidupnya. Ia harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit. Misalnya, kalau kita temui di dalam Matius 22 ayat 16 sampai dengan yang ke-46 tentang membayar pajak. Seorang pengajar, seorang guru dalam firman Allah harus bisa dan mampu untuk apa? Menerapkan firman itu. Ia harus mampu menerapkan kebenaran Alkitab dalam situasi kehidupan. Di dalam Markus 9 ayat 14 dan 2 sampai dengan 29. Ia harus mampu memantapkan dan meneguhkan orang yang baru percaya dalam firman Tuhan. Ibrani pasal 5 ayat 12. Oleh sebab itu, saudara, yang ketiga, seorang pengajar harus mampu mengajar melalui teladan. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 13 ayat 13 sampai dengan yang ke-14, Tuhan Yesus mengatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun harus atau kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Oleh karena itu, saudara, seorang pengajar itu harus rajin beribadah, rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa, rajin bersaksi, sehingga hidupnya menjadi suratan Kristus yang terbuka. Seperti Yesus, dia rendah hati, dia tulus, dia penuh kasih. Dan seorang pengajar harus menjadi suri toladan di dalam sikap dan perbuatannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang pengajar berikutnya adalah harus mengerti bahwa seorang pengajar harus melakukan ajarannya. Ia tidak lebih dari orang-orang Farisi apabila seorang pengajar tidak melakukan apa yang telah diajarkannya. Dan Tuhan Yesus mencelanya. Berita terbesar yang kita berikan bersumber dari siapa diri kita, bukan
bukan apa yang kita katakan. Oleh sebab itu, seorang pengajar dituntut menjadi suri toladan di dalam kehidupannya. Yang berikutnya adalah seorang pengajar harus mengajar dengan jelas dan tepat. Maka di depan saya katakan, bukan orang yang bertitel, bukan orang yang berpandai di dalam ilmu dan lain sebagainya. Itu memang syarat yang bisa merupakan basic yang luar biasa. Tetapi seorang pengajar harus ada urapan dan kuasa dari Tuhan. Sehingga dengan demikian, seorang pengajar harus bisa memberikan penjelasan yang tepat dan jelas kepada yang diajarnya. Karena seorang guru yang jelas menyampaikan arti dan maksud sesungguhnya firman Allah, itu adalah guru yang hebat. Karunia ini mengandung tanggung jawab untuk mengajar orang lain dengan tepat. Karena apabila kita salah mengajarkannya, kita merekayasa ajaran, menambah dan mengurangi firman Tuhan, maka kita bisa menyesatkan orang yang kita ajar. Saudara, seorang pengajar harus berusaha untuk membawa orang lain pada tingkat pengertiannya. Matius pasal 10 ayat 24 dan 25. Paulus mengajarkan juga, semua kebenaran Allah yang ia ketahui kepada mereka yang memikul tanggung jawab, ia tidak menahan sedikit pun. Semua itu untuk kebaikan mereka. Baca di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-20, ayat 20 dan 27. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seorang pengajar harus didukung oleh mereka yang ia layani. Artinya apa? Kalau saudara baca di dalam Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-6. Seorang pengajar harus bisa bekerja full time pada pelajaran dan pelayanannya. Ini memerlukan doa, memerlukan studi, memerlukan persiapan, dan memerlukan satu pergumulan kepada Tuhan dan perenungan firman Allah yang semakin mantap. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yakobus di dalam pasal yang ketiga ayat yang pertama. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Tetapi, apabila kita menerima karunia pengajaran, saat kita melakukannya, kita tidak memikirkan keperluan kita pribadi, tapi kita memikirkan bagaimana pengajaran yang kita sampaikan sesuai dengan kehendak Allah. Dan kita tidak takut untuk menghadapi kehidupan, karena jaminannya adalah Tuhan Yesus yang menggembalakan kita. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengajar adalah pengerja berat. Di depan saya katakan, karunia ini tidak ngetop. Karunia ini tidak membuming. Karunia ini banyak dilupakan. Mengapa? Karena harganya menurut Yakobus adalah sangat berat. Pertanggungan jawab kita sebagai seorang pengajar. Tetapi seorang pengajar mendapatkan upah yang besar di hadapan Tuhan. Karena pengajar adalah memberitakan Injil Allah. Dan Injil itu yang memberikan kebahagiaan, memberikan keselamatan, memberikan kedamaian, memberikan kepastian. Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu adalah tugas saya dan saudara sebagai pengajar. Hari ini tentukan sikapmu. Di dalam gereja bukan hanya duduk manis. Kalau engkau memang, saudaraku, mendapat karunia mengajar, jangan engkau tahan. Karena di dalam gereja membutuhkan pengajar yang handal, yang mau membayar harga dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadilah pengajar firman Tuhan, maka Tuhan pasti memberkati kehidupanmu, baik secara rohani dan jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mendengar firman Tuhan mengenai pengajar atau guru. Biarlah kami diberikan kekuatan dan kemampuan, di mana kami diletakkan oleh Tuhan, baik di
bumi manapun juga, saat kami menegakkan firman Allah dan kami berani mengajarkan, kami yakin dan percaya tubuh Kristus semakin kuat dan iman Kristen semakin luar biasa karena diberitakan oleh guru-guru, pengajar-pengajar yang hidup takut akan Tuhan. Berkati ya mari Bapa dengan segala visi dan misinya, segala kebutuhannya. Berkati rekan-rekan kerja yang ada di dalamnya. Dan berkati seluruh pendengar dari siaran dan ibadah online ya mari ini. Baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di mancanegara. Inilah seru doa kami Bapa. Kami pinta dalam satu nama yang penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Para pemirsa terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema Guru merupakan salah satu jawatan panggilan dalam gereja yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Anton Lagiono MTH. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh hambanya memberkati kita semua. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Dr. Anton Lagiono MTH yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak, keluarga, dan seluruh pelayanannya. Ibadah online yang mari berikutnya yaitu yang ke-109, hari Sabtu 6 Agustus 2022. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Andreas Abdianto, Emin dari Singapura, dengan tema, apakah kemerdekaan sejati itu? Bapak Ibu, Yayasan Marturia Immanuel akan menyelenggarakan retret nasional ke-10 pada hari Senin sampai Kamis tanggal 5 sampai 8 September 2022 dengan tema Indahnya Persahabatan di dalam Tuhan. Bertempat di Royal Safari Garden Hotel, Cisarua, Bogor. Kami mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari pemirsa untuk mengikuti acara ini. Untuk info selanjutnya dapat menghubungi panitia penyelenggara di nomor telepon 021 4585 5697 atau di WA 0877 8488 8642. Ya Mari telah menerbitkan buku renungan harian Cawan Berkat untuk setahun. Renungan harian ini dapat dipesan dengan harga Rp20.000 per eksemplar plus ongkos kirim. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin memesan buku renungan harian ini dapat menghubungi kami di Sekretariat Ya Mari di nomor WA 0877 8488 8642. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pemirsa, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Ya Mari. Silahkan mentransfer ke rekening Ya Mari di BCA nomor 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita terus berdoa untuk pemerintah dalam penanganan penyebaran COVID-19. Kiranya semakin membaik dan pandemi ini segera berlalu. Kita doakan juga agar masyarakat tidak abai dengan protokol kesehatan guna mencegah berkembangnya COVID-19 ini. Melalui kesempatan ini saya menghimbau Bapak, Ibu, saudara-saudari supaya tetap menjaga kesehatan agar tetap sehat. Tetaplah memakai masker dimanapun Bapak, Ibu, saudara-saudari berada. Selain itu, bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang belum vaksin, segeralah ikuti vaksinasi di daerah Bapak Ibu masing-masing. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, silahkan menghubungi kami pada jam kerja dengan nomor telepon 021 4585 5697 atau di WA 0877 8488 8642. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelumnya mari kita menyanyikan sebuah lagu, Kurasakan Kasih-Mu Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Allah Bapa di surga, kami menaikkan ucapan syukur ke hadapan hadirat-Mu atas pimpinan, penyertaan, dan berkat Tuhan yang selalu bersama-sama dalam seluruh pelayanan yang mari hingga di penghujung bulan Juli. Demikian juga kami percaya penyertaan Tuhan akan terus berlangsung hingga akhir tahun 2022 ini. Demikian juga untuk sahabat dan mitra Yamari yang tetap mendukung seluruh pelayanan yang Tuhan percayakan di Yamari. Juga berkat Tuhan selalu terjadi dalam ibadah online Yamari ke-108 Sabtu 30 Juli 2022 dan telah mengurapi hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Anton Lagiono MTH yang telah menyampaikan khotbah dengan tema Guru, bagian akhir dari 5 jawatan pelayanan menurut Alkitab yang dilakukan gereja atau orang percaya. Kami percaya renungan firman Tuhan tersebut memotivasi kami sebagai umat-Mu untuk lebih giat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan, baik sebagai nabi, rasul, pemberita Injil, gembala, dan guru, sehingga kami dapat memperlengkapi kebutuhan rohani umat Tuhan di saat ini dan dimanapun kami berada dan ditempatkan Tuhan. Ya Bapa di surga, berkati hamba-hamba-Mu yang telah melayani, baik Bapak Pendeta Dr. Anton Lagiono MTH, worship leader, pemain musik, tim multimedia, dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pelayanan, sehingga melalui kehidupan dan karya mereka hanya Tuhan yang dipermuliakan. Demikian juga berkat Tuhan bagi Ibu Rina Rusianti dari Yamari Purbalingga yang telah mempersembahkan pujian. Bapa di surga, kami berdoa untuk Bapak Pendeta Andreas Abdionto, Bapak Pendeta Mulyadi Sulaiman, Dr. Edi Egiarso, dan Ibu Pendeta Hana Budi yang akan menyampaikan firman Tuhan dan pemaparan materi kesehatan dalam ibadah online Yamari pada bulan Agustus 2022 mendatang. Dan secara khusus kami berdoa bagi Bapak Pendeta Andreas Abdianto yang akan menyampaikan khotbah dengan tema apakah kemerdekaan sejati itu dalam ibadah online Yamari ke-109 Sabtu 6 Agustus 2022. Demikian juga worship leader, pemain musik, dan tim multimedia. Kiranya semua para pelayan Tuhan selalu dalam bimbingan Roh Kudus dan juga tetap dalam berkat Tuhan, agar ibadah tersebut diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi seluruh anak-anak Tuhan yang bersama-sama beribadah dimanapun mereka berada. Agar demikian melalui ibadah ini yang kami bersama-sama mengikuti melalui YouTube, kami sungguh-sungguh mendapatkan berkat Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh badan pengurus Yamari, baik pembina, pengawas, pengurus harian, juga staf pelaksana di kantor Yamari. Tuhan memberkati mereka dalam hidup, pekerjaan, pelayanan, dan usaha, agar hamba-hamba-Mu tetap sehat. Bapa di surga, kami menyerahkan untuk koordinator kota Marturia Hospital Ministry, baik di Rangkas Bitung Ibu Betty Setiawati, Bandung Pastor Honai Tirto Lembong, Semarang Ibu Marcella Yeni Ambrawati, Solo Bapak Arianto Wibowo, Surabaya Bapak Heru Tandrianto, Malang Bapak Edi Joko Prakoso, Lombok Bapak Hintantua Chandra Chin, Batam Bapak Condro Yuwono, Makassar Bapak Hadiku, Yamari Cabang Purbalingga Dr. Yayan Gunawan, Yamari Cabang Samarinda Ibu Fani Listiawati, dan seluruh program pelayanan yang sedang dijalankan dan yang akan dilakukan. Tuhan yang memimpin dan memberkati seluruh pengurus Marturia Hospital Ministry, secara khusus anak-anak Tuhan yang akan mengambil bagian dalam acara Retret Nasional ke-10 mendatang. Tuhan jugalah yang menuntun
setiap koordinator kota yang akan mengambil bagian. Kiranya seluruh persiapan daripada anak-anak-Mu selalu dalam berkat Tuhan. Demikian juga ya Bapa di surga, berkatilah seluruh program Yamari jangka pendek, ibadah online Yamari Prayer, Temu Kangen Nasional, pembuatan buku acara Retret Nasional ke-10, dan majalah Gema Yamari. Jangka menengah antara lain pelayanan misi daerah, Retret Nasional dan juga Lokakarya Nasional, Marturia Hospital Ministry Yamari, webinar kesehatan, webinar misi, webinar hamba-hamba Tuhan, dan pelayanan bakti sosial, pelayanan kesehatan gratis. Jangka panjang dari seluruh program Yamari, yakni rencana mendirikan panti asuhan dan panti jompo di Kalimantan Timur. Ya Tuhan, kami mempersembahkan ketiga program pelayanan Yamari mendatang ke dalam tangan Tuhan. Pimpin sertai dan juga Tuhan bersama-sama, agar seluruh program baik jangka pendek, menengah, dan panjang ini sungguh-sungguh tetap di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan adanya. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk Yamari dan persiapan panitia Retret Nasional ke-10 dengan tema indahnya persahabatan di dalam Tuhan, yang didukung oleh seluruh koordinator kota, hospital ministry, demikian juga Yamari cabang, dalam mensukseskan Retnas tersebut yang akan diselenggarakan pada hari Senin sampai hari Kamis tanggal 5 sampai tanggal 8 September 2022 bertempat di Royal Safari Garden Hotel Cisarua Bogor. Ya Tuhan, Allah yang mengasihi kami, Allah yang mencintai kami, Allah yang berkenan untuk Yamari melakukan retret tersebut, berkatilah seluruh persiapan, demikian juga seluruh kebutuhan dana. Teristimewa ya Tuhan seluruh peserta yang telah mendaftar dan telah membayar, demikian juga anak-anak Tuhan peserta yang belum membayar untuk mengikuti acara tersebut. Tuhan berkati sertai, dan juga Tuhan bersama-sama. Kami tidak diombang-ambingkan oleh semua suasana global yang sedang terjadi karena pandemi ini. Tetapi satu yang kami tahu, bahwa Tuhanlah perlindungan kami, tempat perteduhan kami, dan juga kota benteng kami. Ya Tuhan, kami berdoa dan kami menyerahkan seluruh peserta dari 18 kota, kiranya kehadiran mereka ke kota Jakarta dan sampai ke Bogor nanti dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapa, Allah yang adalah penyembuh, dokter tabib ilahi. Kami berdoa menyerahkan dan mempersembahkan untuk Ibu Magda Abednego, istri Bapak Paulus Roni di Jakarta, karena penerahan di otak dan telah menjalani sekian kali operasi untuk menyedot darah, dan dalam perawatan selanjutnya di Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta. Tuhan menolong anakmu, dan kami percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan anakmu Ibu Magda, sehingga demikian Tuhan berangsur anakmu boleh pulih dan juga mereka boleh kembali menyembah dan juga melayani Tuhan. Demikian juga Bapak Paulus Roni, pemulihan boleh cepat terjadi pasca operasi prostat. Demikian juga Tuhan kami berdoa menyerahkan untuk Ibu Marcelin Umbu Manu dari Kupang, sakit kanker rahim dan terus menjalani kemoterapi sebanyak 25 kali di Rumah Sakit Darmais Jakarta. Tuhan menolong dia, dan Tuhan juga bersama-sama dengan anakmu agar seluruh proses daripada kemoterapi tetap berjalan baik. Kondisi tubuh daripada Ibu Marcelin juga tetap stabil, agar demikian semuanya sungguh-sungguh tetap dalam pengontrolan Tuhan. Pemulihan dan kesembuhan bagi Bapak Matius Suwono bersama istri Ibu Amelia di Jakarta yang terpapar COVID-19, dan juga Saudari Melisa, anak Bapak Hendrawan di Singapura yang terpapar COVID-19. Kiranya sungguh-sungguh di dalam seluruh isolasi mandiri mereka dan juga seluruh pengobatan yang diterima, mempercepatkan anak-anakmu boleh pulih, dan di dalamnya Tuhan sendirilah yang dipermuliakan. Berkati dan juga sembuhkan anakmu Bapak Setiawan Atmaja,
dirasa nyeri bagian dada dan juga sesak napas yang ada, kiranya Tuhan yang menolong anakmu Bapak Setiawan Atmaja. Demikian juga kami berdoa untuk Ibu Yuliana Karirihara di Wengapu pada bulan Agustus akan menjalani operasi tumor di luar usus besar. Demikian juga Saudara Edward Wijaya di Surabaya yang mengalami gejala epilepsi dan akan berobat ke Singapura tanggal 27 Juli mendatang. Demikian juga Bapak Hadiku di Makassar yang mengalami sakit di bawah lidah. Ya Bapak, dokter tabib ilahi, Allah penyembuh, tolonglah mereka semua dengan seluruh pergumulan sakit yang mereka hadapi. Dan biarlah mereka tidak berputus pengharapan kepada Tuhan, tetap bersandar kepada Tuhan, agar mereka boleh mengalami akan pertolongan Tuhan. Demikian juga Tuhan, saudara-saudara kami yang lain, para pemirsa yang saat ini juga sedang menderita sakit, sedang mengalami goncangan dalam kehidupan mereka. Tuhan, arahkan hati dan juga matamu kepada mereka. Lihatlah mereka dan jamahlah mereka satu persatu dan berikan jalan keluar kepada mereka dari setiap permasalahan dan pergumulan mereka masing-masing, di mana kami tidak dapat menyebutkan nama mereka satu persatu, tapi kami percaya bahwa Allah adalah Allah yang sungguh-sungguh luar biasa, yang mengetahui siapa mereka yang saat ini sedang beribadah bersama-sama dengan kami dan memohonkan pertolongan daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami dan ucapan syukur kami ke hadapan hadirat-Mu, dan doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat kami, penolong kami, dokter dan tabib ilahi. Kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sebelum menutup ibadah dan doa berkat oleh Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono, mari kita menyanyikan pujian yang berkata, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pemirsa, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan dan pelayanan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Kasih
Sampai bertemu kembali di episode 109. Tuhan Yesus memberkati kita semua.